Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Titik Dian Darmayanti, Tonia Rimarianti, dan Tio Wildan Afrizal Fardani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan tugas 1.1 dalam memberikan tanggapan terhadap beberapa studi kasus di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini ada 3 kasus, dengan kasus yang pertama yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dan sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat saya, di sini siswa telah mampu memahami materi tentang matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Di sini siswa telah mengerti alur atau cara menyelesaikannya. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen atau melakukan percobaan seperti pada pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang berkelanjutan dan mengalami sesuatu untuk membuktikan sendiri pernyataan atau hipotesis yang dipelajari. Pada kasus 2, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaannya yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, Rina dapat mengambil pendekatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, usia peserta didiknya, di mana pada siswa kelas 1 SD rata-rata berumur 7 tahun, sehingga mereka memasuki tahap pra-operasional. Pada tahap ini, siswa lebih suka meniru tindakan orang lain atau imitasi, sehingga Rina sebagai seorang guru matematika dapat menggunakan strategi pembelajaran menggunakan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dengan cara menggunakan benda-benda konkret atau media ajar seperti gambar-gambar angka, menjelaskan angka dengan bahasa tubuh, dan juga bisa menggunakan nyanyian ketika menjelaskan soal berhitung, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dihafal oleh peserta didiknya. Pada studi kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan demikian, latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Untuk pertanyaan kedua,
Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sesuai dengan pertimbangan yang baik, terutama jika ia ingin mempersonalisasi pembelajaran untuk peserta didiknya berdasarkan latar belakang mereka. Keputusan ini mencerminkan prinsip pribadiasi dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik bagi mereka. Dalam konteks ini, Made menggunakan prinsip personalisasi dalam pendidikan. Personalisasi adalah pendekatan yang mengakui perbedaan individual antara peserta didik dan mencoba untuk menyelaraskan pembelajaran dengan minat, latar belakang, dan pengalaman mereka. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan adaptasi terhadap kebutuhan dan minat masing-masing peserta didik. Sebagaimana dikemukakan dalam teori konstruktivisme dalam pendidikan, selain itu, langkah Made juga mencerminkan pendekatan kontekstual dalam pengajaran bahasa. Dalam pendidikan bahasa, penting untuk menyajikan konteks yang bermakna bagi peserta didik sehingga mereka dapat memahami dan merasakan relevansi dari materi yang diajarkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.